Luo Zeng bahkan tidak tahu kunci rahasia dari pihak lain, yang mengejutkan telinga tikus. Ling Xuang di samping menjawab, kunci rahasia pantai seberang hanya dapat digunakan di pantai seberang. Ketika Anda ingin mendapatkan beberapa token khusus dari pantai seberang, Anda harus menggunakan kunci semacam ini. Sangat jarang di dunia ibu. Nilai kunci rahasia lebih dari 10 juta, tergantung pada seberapa berharganya kunci rahasia pihak lain. Zizi, itu benar. Adapun transaksi Senjing, Anda dapat memilih lokasi, dan Ermaus kami dapat mengirimkannya ke sana, kata Ermaus tersebut. Jumlah kristal dewa yang sangat besar, kebanyakan orang tidak berani mengambilnya sama sekali, dan kurangnya kekuatan untuk membunuh orang hanya masalah berbalik. Jika Luo Zeng tidak memiliki bagian belakang istana surgawi tertinggi, dia benar-benar tidak akan berani berdagang dengan Ermaus. Luo Zeng melirik Ling Xuang dan berkata 15 juta kristal ilahi, kirim saja ke Gunung Tai. Gunung Tai kamu dari istana Taitian, Zizi, tikus telinga juga mengkonfirmasi asal Luo Zeng. Itu benar, jawab Luo Zeng. Kalau begitu bisakah kau membantuku sekarang? Skueak tanya Ermaus lagi. Pada saat ini, Ling Xuang tertawa pelan dan berkata kapan Hermeses merasa bahwa mereka sangat jujur. Identitas Anda tidak dapat ditentukan di lautan kebenaran. Siapa yang tahu kebenaran dan kebohongan yang Anda katakan? Ketika kita tiba di Gunung Tai, kami secara alami akan membantu. Ras tikus telinga sangat muak dengan semua klan di dunia induk, tidak jujur, mengkhianati rahasia, dan bahkan dengan sengaja mengatakan yang sebenarnya, yang menyebabkan beberapa ras besar bertarung, tetapi ras ini memang memiliki keunikannya sendiri, tidak bisa dihilangkan, tetapi menjadi semakin makmur. Aku akan memberimu kristal ilahi terlebih dahulu, Zizi aku juga tidak bisa mempercayaimu, siapa yang tahu jika kamu benar-benar dapat memecahkan pusaran. Ermaus berpikir sejenak dan kemudian berkata kalau tidak, karena kamu dapat menghancurkan pusaran air besar pusaran air, sekarang kita telah memasuki pusaran air besar, saya akan meminta Sumeng untuk mengirim kristal dewa ke Gunung Tai secepat mungkin. Bagaimana menurutmu? Hehe? Luo Zeng tersenyum dan berkata jika saya memasuki pusaran, saya harus mematahkan pusaran jika saya ingin pergi. Jika Anda menipu saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Memang benar telinga tikus itu licik atau singkatnya, kirim Senjing ke Gunung Tai, dan saya akan menyelamatkan Anda, hanya ada satu kesempatan, jika Anda tidak mau, saya akan pergi sekarang. Berbicara tentang Luo Zeng, dia mengemudikan perahu dengan maksud sebenarnya untuk pergi, tetapi sebelum perahu itu menjauh beberapa meter, telinga tikus berteriak 3 hari. Dalam 3 hari, saya akan mengumpulkan kristal dewa dan mengirimkannya ke Tai Gunung. Mencicit. Arti sebenarnya dari perahu Luo Zeng berhenti, dengan senyum tipis di wajahnya, dan kemudian berkata kepada Xiao Shuang sepertinya aku masih harus merepotkanmu, Gunung Tai. Jangan khawatir, 15 juta kristal ilahi bukanlah jumlah yang kecil, tetapi Gunung Tai tidak ada di matamu. Jika telinga tikus ini tidak berbicara omong kosong, aku pasti akan mengirimkannya kepadamu sesegera mungkin, Ling Xuang tersenyum dikatakan. Sekarang dia telah menyetujui telinga tikus ini, Luo Zeng tidak akan lagi bergerak maju di lautan makna yang sebenarnya. Ketika dia keluar dari lautan niat sejati, dia masih bisa melihat bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang panjang perak yang jatuh dari langit di atas kota naga, tetapi jumlah pedang panjang perak semakin langka. Langit berangsur-angsur menunjukkan perut putih, dan langit berangsur-angsur cerah. Daerah sekitarnya masih sunyi, dan semua orang duduk bersila, entah bermeditasi untuk memahami arti sebenarnya dari Dao, atau mengembara di lautan arti sebenarnya. Setelah sebatang dupa, bintik-bintik cahaya perak tidak lagi dipancarkan dari kota naga, dan orang-orang yang masih berkultivasi secara bertahap sadar. Hanya dalam satu malam, saya telah melewati 4 garis putus-putus, dan saya layak menjadi pria kecil yang berani membela dirinya sendiri. Yin Yuehuan menatap Luo Zeng dan tersenyum sedikit, dengan tatapan penghargaan di antara matanya, alis. Faktanya, Yin Yuehuan mengerti bahwa karena orang itu khawatir, dia jelas bukan orang biasa, tetapi dia telah diperingatkan dan tidak berani mengungkapkan informasi orang dalam. Luo Zeng sedikit mengangguk ke arah Yin Yuehuan, meskipun wanita ini dipercayakan oleh orang lain, dia tetap membantu dirinya sendiri. Pada saat ini, Qiu Yi dan Yue Baicheng juga secara bertahap bangun, dan keduanya memiliki ekspresi yang belum selesai di wajah mereka. Lampu pedang perak itu tidak banyak membantu Luo Zeng, tetapi mereka sangat membantu Yue Baicheng. Setidaknya mereka membantu mereka menghilangkan rasa dingin di lautan 30% niat sebenarnya, dan sekarang keduanya melayang di dekat garis tertentu, siap untuk mencapai garis tertentu setelah beberapa saat. Ketika semua orang bangun, pemilik spanduk menyingkirkan tiang bendera,
dan beberapa dari mereka menatap Luo Zeng dengan dingin, dan terbang menuju Longcheng dengan tiang bendera. Yin Yuehuan juga menyingkirkan tiang bendera dan bertanya kepada Luo Zeng, kamu belum memasuki kota naga, bukan? Aku akan membawamu masuk dan melihatnya. Bagaimana cara mengatur orang-orang di bawah spanduk saya? Luo Zeng bertanya. Hanya pemilik spanduk yang dapat memasuki kota, dan yang lainnya hanya dapat berkeliaran di luar kota naga. Luo Zeng kesulitan memahami aturan ini. Yin Yuehuan melirik orang-orang di bawah panji Luo Zeng, mari kita bersama murid-muridku. Luo Zeng tidak mengkhawatirkan keselamatan murid sekolah ini, orang-orang itu mengincarnya, dan tidak akan menargetkan murid sekolah ini sama sekali. Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Setelah memasangnya, Luo Zeng juga mengeluarkan benderanya sendiri dari tanah. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yin Yuehuan, mereka terbang menuju kota naga satu persatu. Sepanjang jalan ke gerbang kota naga, para penjaga melihat tiang bendera di tangan Luo Zeng, dan mereka tidak menghentikannya sama sekali, dan membiarkan keduanya memasuki kota. Kota naga terlihat besar dari luar, tetapi kota ini benar-benar diukir dari batu besar, dan jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Luo Zeng setelah memasukinya. Banyak pemilik spanduk bolak-balik terus-menerus di kota, spanduk ini terutama bertanggung jawab atas orang-orang di bawah spanduk mereka, dan mereka harus membeli banyak barang setiap kali memasuki kota. Melihat adegan ini, Luo Zeng tidak bisa tidak bertanya pemilik panji bukanlah tuan dan keluarga dari mereka yang berada di bawah panji, mengapa dia harus membayar begitu banyak untuk orang-orang di bawah panjinya. Meskipun Luo Zeng adalah pemilik spanduk, dia tahu terlalu sedikit tentang aturan kota naga. Tentu saja, itu bermanfaat, kata Yin Yuehuan dengan sedikit senyum selama jumlah orang di bawah bendera mencapai 10.000, Anda dapat dipromosikan menjadi pemimpin, dan hanya pemimpin yang dapat berpartisipasi dalam penilaian Tai Wei. Kecuali Istana Taitian melanggar aturan, jika tidak, Anda ingin bergabung dengan Tai Wei adalah satu-satunya jalan, dan Tiangong juga akan memberikan subsidi bulanan bagi kami untuk mendukung pendatang baru. Jadi begitu. Luo Zeng mengangguk. Dengan pendalaman pemahaman, Luo Zeng secara bertahap dapat memahami motif Tai Tiangong. Kekejaman dunia ibu jauh di luar imajinasi, jika umat manusia ingin bertahan selamanya, ia harus tetap kejam secara internal dan eksternal, jika tidak, umat manusia hanya akan mengalami nasib tersingkir. Tidak jauh dari gerbang kota naga, Luo Zeng melihat sebuah batu merah besar berdiri di lapangan terbuka di depannya. Seorang pemilik bendera menyisipkan bendera di satu sisi, dan pada saat yang sama mengorbankan tokennya di sisi lain. Debut bersih. Nafas token dari sisi lain meluap seperti air yang mengalir, dan pemilik panji mengerahkan seluruh kekuatannya menghadap batu merah ini. Melihat mata curiga Luo Zeng, sebelum Luo Zeng dapat mengajukan pertanyaan, Yin Yuehuan menjawab pria ini sedang menguji kekuatan ilahi. Begitu kata-kata Yin Yuehuan jatuh, pria itu berteriak keras dan mengangkat pedang panjang di tangannya. 6 berkas cahaya pedang ditarik keluar dari pedang panjang, dan mereka membombardir ke arah batu merah. Bum 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 bum. Itu adalah pedang fraktal bermata 6, dan ilmu pedangnya bagus, tapi token dari pantai seberang terlalu buruk, itu hanya lapis lazuli biasa. Yin Yuehuan menggelengkan kepalanya sedikit. Evaluasi Yin Yuehuan tentu saja tidak tinggi, tetapi pemilik spanduk adalah orang kuat dari pihak lain, dan pedang ini secara alami tidak lemah di mata Luo Zeng. Luo Zeng bertanya pada saat yang sama apa arti dari kekuatan para dewa yang baru saja disebutkan oleh Lord Yin Banner. Lihat, Yin Yuehuan menunjuk ke batu merah. Saya tidak tahu apa yang harus dipalsukan dari batu merah ini, tetapi batu itu selamat dari pukulan kekuatan penuh dari orang kuat dari sisi lain, tetapi tidak pernah pecah, dan bahkan permukaan batu merah itu tidak pernah rusak sedikitpun. Di tengah batu merah, lingkaran benang perlahan berputar, tanpa diduga perlahan mengungkapkan karakter dua yang besar. Pukulan penuh orang ini, ditambah dengan kekuatan lapis lazuli, token dari sisi lain, telah mencapai kekuatan dua dewa, kata Yin Yuehuan sambil tersenyum. Artinya, kekuatan Senjun adalah sejenis unit kekuatan. Luo Zeng bertanya. Yin Yuehuan mengangguk, dia ingin menunjukkan tangannya di depan Luo Zeng, dan ketika pemilik spanduk pergi, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan ringan, dan bayangan pedang memadat di tangannya. Kemudian tanda segitiga dari pantai lain muncul di atas kepala Yin Yuehuan, dan auranya juga meroket saat ini, sosoknya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia bergegas menuju batu merah dengan langkah gesit. Retakan, pedang virtual di tangannya tiba-tiba menebas batu merah itu, membuat suara retakan. Tertarik dengan suara itu, beberapa pemilik bendera yang lewat buru-buru menoleh. Ketika mereka melihat angka 11 di batu merah, mereka semua melihat ke samping. Kekuatan Tuan Spanduk Yin sangat kuat dari 13 dewa.
Luo Zeng berjalan ke Yin Yuehuan dan bertanya. Yin Yuehuan mengangguk, kekuatan token saya dari sisi lain tidak luar biasa, dan hampir tidak dapat mencapai angka ini. Meskipun tokennya dari pantai seberang tidak kuat, ia memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat. Adapun kekuatan supernatural macam apa itu, dia secara alami tidak akan memberitahu Luo Zeng. Melihat wajah Luo Zeng, Yin Yuehuan tersenyum dan berkata kamu juga bisa mencobanya dan melihat seberapa jauh kekuatannya. Tapi aku belum melangkah ke sisi lain, kata Luo Zeng. Tidak masalah. Nyatanya, kekuatan para dewa diformulasikan menurut lapis lazuli yang paling umum di pantai seberang. Kekuatan yang disemburkan oleh sepotong lapis lazuli biasa adalah persis kekuatan dewa. Kamu juga bisa lihat celah antara dirimu dan pantai seberang, Yin Yuehuan menyemangati. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit mengangguk, dan sedikit menyipitkan mata ke batu merah, hanya untuk melihat bahwa dengan jentikan jarinya, sebuah pedang panjang sudah ada di tangannya. Di bawah kekuatan dunia batin yang berkumpul dengan gila-gilaan, energi yang menyatu juga melingkar di tangan di sepanjang meridian. Nafas Luo Zeng juga terus meningkat. Melihat pemandangan ini, murid Yin Yuehuan menyusut sedikit, apakah ini kekuatan perpaduan cara ilahi? Berapa banyak, atau lusinan cara ilahi? Tidak mungkin ada ribuan cara ilahi. Ada terlalu banyak dewa yang digabungkan oleh Luo Zeng, dan orang biasa tidak dapat menilai berapa banyak dewa yang tercampur dalam energi. Penyebaran aura langka ini pun menarik beberapa pemilik spanduk untuk berhenti. Apakah ada orang yang bukan dari sisi lain sebagai pemilik spanduk hari ini? Kekuatan macam apa itu? Sepertinya bukan arti sebenarnya dari Tao. Rasanya kuat. Beberapa pemilik spanduk dengan persepsi yang lebih sensitif juga memperhatikan bahwa Luo Zeng tidak biasa. Di bawah perhatian pemilik spanduk ini, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, dan pedang langsung mengarah ke batu merah. Saat pedang penggabungan Dao menyentuh batu merah, itu meledak. 1. Meskipun batu merah menyerap hampir semua energi di dalamnya dalam sekejap, suara berderak yang dihasilkan saat energi fusi dimusnahkan masih bergema di alun-alun, memekakkan telinga. Ketika cahaya yang berkelap-kelip dengan energi menghilang, kata satu diam-diam muncul di batu merah. Melihat angka ini, Luo Zeng menunjukkan senyum di wajahnya, pedang itu baru saja mencapai kekuatan dewa. Petik 2, petik 2. Yin Yuehuan sedikit bingung dan lupa menjawab sejenak. Pemilik spanduk lain yang menonton juga melebarkan mata. Tuan spanduk Yin, seru Luo Zeng. Baru pada saat itulah Yin Yuehuan menyingkirkan kesalahannya dan berkata, jika saya tidak salah, Anda bahkan tidak menggunakan arti sebenarnya dari Tao tadi, bukan? Luo Zeng mengangguk, saya belum pernah berlatih kekuatan gaib yang sebenarnya sebelumnya. Mata Yin Yuehuan menjadi semakin rumit. Kekuatan dewa adalah tolok ukur untuk memulai alam pantai seberang. Setelah banyak orang melewati lautan niat sejati, pertama kali mereka bergabung adalah tanda dari pantai seberang. Token pertama kebanyakan orang dari yang lain pantai adalah lapis lazuli. Sama seperti pemilik Panji barusan, dia nyaris mencapai kekuatan dua dewa dengan menggunakan lapis lazuli dan pedang fraktal 6 mata rantai dari makna sejati dan kekuatan supernatural. Dan Luo Zeng hanya melewati garis 4 segmen, dan tidak pernah menggunakan arti sebenarnya dari Dao untuk mencapai kekuatan dewa. Dalam hal kekuatan saja, itu sebanding dengan Beyond Realm terlemah. Kamu seharusnya tidak datang ke kota naga, Yin Yuehuan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Di dalam hatinya, Luo Zeng harus dikirim langsung ke puncak Gunung Tai, dan dia tidak dapat memahami pemikiran dari orang-orang besar itu. Apa yang hebat tentang ini? Banyak waktu terbuang untuk mengintegrasikan jalan ilahi, dan orang biasa dapat mencapainya, kata seorang pemilik spanduk tidak jauh dari sana dengan ringan, dengan sudut mulutnya terangkat, wajahnya penuh penghinaan, tapi berapa banyak orang di dunia ini idiot, apakah kamu mau membuang waktu untuk fusi jalan ketuhanan? Setelah melewati sisi lain, token dari pantai lain yang dengan santai menyatu jauh lebih kuat daripada fusi ketuhanan, cara. Orang ini juga pemilik spanduk yang mengikuti Wang Xiao, jadi dia secara alami mengejek adegan ini. Benarkah? Aku tidak tahu seberapa kuat Cui Qizu ketika dia tidak melewati sisi lain. Aku ingin tahu apakah ada 1/10 dari Luo Zeng. Balas Yin Yuehuan. Belum lagi Cui Qizu, dalam pandangan Yin Yuehuan, bahkan para murid di puncak Gunung Tai menggunakan makna sejati dan kekuatan supernatural yang paling kuat, sulit untuk mencapai kekuatan supernatural. Banner Cui mendengus dingin, membawa tiang bendera dan bergegas pergi. Yin Yuehuan berkata kepada Luo Zeng, jangan pedulikan pria seperti itu. Ketika kamu melewati sisi lain, orang-orang ini tidak cukup untuk meningkatkanmu. Aku tidak peduli, Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang dia berada di kota naga,
dia tidak punya pilihan selain terus meningkatkan kekuatannya sendiri dan mendapatkan persetujuan Tiangong. Oke, saya akan mengajak Anda untuk memilih beberapa kekuatan magis yang sebenarnya, kata Yin Yuehuan. Luo Zeng sedikit mengangguk, dan mengikuti Yin Yuehuan ke kedalaman kota naga. Di puncak Gunung Tai, arai teleportasi besar terus memancarkan cahaya biru dan putih. Tidak lama kemudian, sesosok kecil muncul di dalamnya, itu adalah telinga tikus yang ditutupi rambut emas. Susunan teleportasi ini digunakan oleh Gunung Tai ke dunia luar, dan ada penjaga di kedua sisi. Penjaga ini tidak rendah dalam kultivasi, dan mereka semua kuat di pantai seberang. Ketika para penjaga melihat tikus telinga berambut emas, ekspresi mereka sedikit berubah. Dia mendengar tikus berambut emas berkata dengan suara tipis dan lancar, panggil Tuan Gunungmu. Meski tingkat kultivasi tikus berambut emas ini tidak rendah, namun tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan pemilik Gunung Tai. Salah satu penjaga berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lihat Tuan Gunung kami. Saya bisa menyampaikannya untuk Anda. Mendengar ini, Golden Retriever mengulurkan tangan dan melemparkannya dengan ringan. Rintik, sebuah cincin Sumeru jatuh ke tanah, dan nafas kristal ilahi tiba-tiba keluar dari cincin Sumeru. Dan kemudian kristal ilahi yang jernih menyembur keluar dari cincin seperti air yang mengalir. Ini 15 juta kristal ilahi, kata tikus berambut emas, dan membalikkan kaki lainnya, dan sepotong logam kecil berbentuk gosip muncul di cakarnya, ini adalah kunci rahasia jiwa. Tikus berambut emas ini juga merupakan salah satu pemimpin terpenting di Liga Tikus. Manajemen senior Liga Tikus tiba-tiba menyampaikan pesan, memintanya untuk mengirimkan 15 juta kristal dewa dan kunci rahasia dari sisi lain ke Gunung Tai. 1. Meskipun klan tikus telinga menghasilkan uang dengan sangat cepat, 15 juta kristal ilahi adalah uang yang banyak, dan tikus telinga berambut emas tidak marah, tetapi aliansi tikus memiliki hierarki yang ketat, jadi tidak ada pilihan selain tidak mematuhinya. Para penjaga juga merasa pusing melihat begitu banyak kristal suci. Salah satu penjaga dengan cepat menangkupkan tangannya, saya akan menyebarkannya untuk Anda. Para penjaga langsung ketakutan dan melarikan diri ke Gunung Tai. Lagi pula, pemilik Gunung Tai tidak muncul, yang datang adalah Lin Zanting, Ling Xuang, dan Bibi Pingnya. Seperti yang diharapkan dari klan tikus kuping, gerakan yang begitu cepat, sejumlah besar kristal ilahi dapat dikumpulkan dalam semalam. Ling Xuang berpikir pada dirinya sendiri, melihat gunung kristal ilahi menumpuk, secercah kegembiraan muncul di matanya, mata. Ling Xuang telah melaporkan masalah ini kepada Bibi Ping dan Lin Zanting setelah tadi malam, jadi mereka tentu mengetahuinya dengan baik. Saya tidak menyangka Tuan Jin Huang akan datang ke masalah ini secara pribadi. Lin Zanting melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Tikus bertelinga berambut emas ini juga merupakan monster besar yang terkenal di keluarga tikus bertelinga. Dalam hal kekuatan, Lin Zanting tidak lebih lemah darinya, tetapi sejak berkunjung secara langsung, Lin Zanting tidak akan kehilangan kesopanannya. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu bertemu dengan orang itu, kata Remaus Jin Huang. Tikus telinga rakus akan uang, dan mereka juga akrab dengan bisnis. Orang yang mengungkap pusaran itu berada di Gunung Tai. Ini juga berita yang sangat penting. Selama bertahun-tahun, ada puluhan juta ras di dunia induk, dan saya tidak tahu berapa banyak orang jenius yang terjebak dalam pusaran. Juga merupakan keberuntungan untuk menjual berita ini ke ras lain, bisnis yang hemat biaya, jika ditangani dengan benar, akan cukup untuk menebus 15 juta kristal ilahi. Alis Ling Xuang sedikit mengernyit, dan dia telah membisikkan transmisi suara dari esensi sejati. Paman, ini tidak mungkin. Lin Zanting secara alami mengetahuinya di dalam hatinya, dan dia juga menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini sangat penting bagiku di Gunung Tai, bagaimana dia bisa menunjukkan sifat aslinya kepada orang lain. Karena Tuan Jin Huang telah mengumpulkan semua kristal dewa, kami di Gunung Tai secara alami akan memiliki cara untuk menyelamatkan burung itu malam ini. Remaus terjebak dalam pusaran. Tikus telinga Jin Huang menunjukkan ketidaksenangan, meskipun Sumeng menyuruhnya untuk tidak menumbuhkan cabang dan daun, tetapi Jin Huang tidak ingin memberikan kristal dewa ini dengan sia-sia. Katanya lagi itu hanya kesepakatan, bahkan jika kepala sekolah tidak ada yang bisa melihat sepatah kata pun, bagaimana saya bisa merasa nyaman? Lin Zanting masih menjawab dengan sopan, jika Tuan Jin Huang bersikeras untuk menemui orang ini, maka kesepakatan itu dapat dibatalkan. Melihat Lin Zanting begitu bertekad, Jin Huang tidak punya pilihan lain. Lagi pula, klan Remaus yang ingin meminta bantuan dari Gunung Tai, dan pada akhirnya melemparkan kunci ke Lin Zanting dan memperingatkan saya harap bahwa Gunung Tai tidak akan membiarkan telinga kita klan tikus kecewa. Ketika Jin Huang pergi,
Ling Xuang maju dan menyimpan semua kristal dewa di cincin Sumeru, dan mengambil kunci pantai lainnya dari Lin Zanting. Setelah meninggalkan formasi teleportasi, Lin Zanting menunjukkan senyum aneh, kalian tahu bagaimana berbisnis. Ada 15 juta kristal suci di dalam cincin itu. Untuk Gunung Tai, itu bukan jumlah yang kecil. Ling Xuang dan Luo Zeng mendapatkan uang dalam jumlah besar setelah bergoyang di lautan niat yang sebenarnya. Ini tidak seperti bisnis semacam ini terjadi setiap hari. Saya kira telinga tikus yang terperangkap dalam pusaran mungkin adalah putra Kaisar Tikus. Jika tidak, tikus telinga sangat pelit, bagaimana mungkin ia mau membayar jumlah yang begitu besar kristal ajaib? Ling Xuang tertawa. Menghadapi hal seperti itu di pusaran sepenuhnya adalah keberuntungan. Sekarang Ling Xuang dan Luo Zeng telah melewati garis 4 garis, dan mereka tidak jauh dari garis 6 garis, masalah ini juga semacam verifikasi untuk Lin Zanting. Bocah itu juga pintar. Jika dia tidak mengandalkan Gunung Tai kita, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan kristal dewa ini, kata Lin Zanting ringan. Pasti ada risiko yang cukup besar dalam mengungkap kemampuan sendiri sesuka hati dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, dia tidak dapat berpartisipasi dalam transaksi sebesar itu, tetapi di satu sisi, dia dapat menyembunyikan berita ini melalui Gunung Tai, dan di sisi lain tangan, dia bisa menerimanya dengan aman. Sejumlah besar kristal ilahi memang merupakan pendekatan yang cerdas. Ling Xuang tidak mau mendengarkan pamannya, tetapi hanya tersenyum dan berkata, saya akan mengirimkannya ke Luo Zeng sekarang. Kemudian itu berubah menjadi sinar cahaya dan langsung menuju susunan teleportasi menuruni gunung. Melihat sosok Ling Xuang yang tergesa-gesa, Bibi Ping juga tersenyum tak berdaya. Gunung Tai bertindak sebagai perantara, tetapi tidak menguntungkan sama sekali, gadis ini ramah. Kota Naga, di Paviliun Pedang Arti Sejati. Buku-buku tentang makna sejati dan kesaktian tertata rapi di 2 baris rak buku. Luo Zeng berdiri di tengah lorong, melihat ke rak buku yang terbentang jauh, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Mungkin ada puluhan ribu makna sejati dan kekuatan gaib di rak buku ini, dan lapisan rak buku ini tersusun rapi bersama-sama, hampir tidak ada ujung yang terlihat. Bersih dulu. Ini semua pedang magis dari makna sejati abadi Jian Yun. Luo Zeng bertanya. Yin Yue Huan mengangguk, sebagai ortodoksi umat manusia, Istana Taitian telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, akumulasi ini ada. Kode pedang magis tingkat pertama ini tidak memerlukan tingkat kesesuaian dengan arti sebenarnya dari Tao. Anda dapat menerimanya dengan bebas, tetapi dapat dikembalikan dalam waktu 1 tahun. Kekuatan supernatural dan pedang ini dapat diterima dengan bebas. Luo Zeng sedikit terkejut. Seperti yang dikatakan Ling Xuang, persaingan di Kota Naga sangat sengit dan kejam, tetapi Tiangong juga telah membayar banyak dalam banyak aspek. Bahkan jika pemilik Panji dan orang-orang di bawah Panji Kota Naga bukanlah murid Tiangong, mereka dapat dengan mudah mendapatkan yang sebenarnya, yang berarti kekuatan supranatural. Bukan apa-apa, Yin Yue Huan tersenyum tipis. Ada banyak kekuatan gaib yang sebenarnya, dan yang paling cocok untukmu adalah yang terbaik. Ayo pergi ke lantai 2. Yin Yue Huan memimpin Luo Zeng ke lantai 2, dan hanya ada puluhan ribu buku pedang arti sebenarnya di lantai ini. Kode pedang arti sejati di lantai ini umumnya diberikan kepada pemilik spanduk, dan sewa untuk setiap kode pedang arti sejati adalah 8.000 kristal ilahi. Yin Yue Huan memperkenalkan. Harga ini tidak murah, bahkan beberapa pemilik spanduk berhati-hati saat memilih kode pedang arti sejati. Yin Yue Huan berkata lagi, jika Anda tidak punya uang, saya dapat meminjamkan Anda 8.000 kristal dewa. Pinjamkan aku kristal ilahi. Luo Zeng tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak, belum lagi 8.000 kristal ilahi, bahkan jika itu 80.000, 800.000 dia dapat membayar, tetapi itu tergantung pada apakah pedang arti sejati ini kode sangat berharga. Dia melihat ke depan dan melihat ada tangga menuju ke puncak Paviliun Pedang Arti Sejati, dan kemudian bertanya. Lantai 3 Paviliun Pedang Arti Sejati juga digunakan untuk menjual kode pedang arti sejati. Mendengar Luo Zeng menyebutkan lantai 3, Yin Yue Huan juga menunjukkan ekspresi hati-hati di wajahnya, dan menjawab memang, tapi arti sebenarnya kode pedang di lantai 3, orang biasa tidak mampu membelinya. Mendengarkan Yin Yue Huan sangat berhati-hati, Luo Zeng bertanya. Harga True Sword Code di lantai 3 sangat tinggi. Yin Yue Huan mengangguk, kecuali sejumlah kecil pemimpin, pemilik spanduk sama sekali tidak berani pergi ke lantai 3. Harga tinggi adalah masalah utama, dan kode pedang di sana disebut kode pedang tertinggi, yang sesuai dengan kebenaran, arti dari Tao. Ada persyaratan yang sangat ketat. Masih ada persyaratan untuk tingkat kecocokan. Luo Zeng tercengang. Iya,
Dikatakan bahwa kode pedang tertinggi itu sering membutuhkan kecocokan 80% atau 90%, dan bahkan yang lebih sesat membutuhkan kecocokan yang sempurna, kata Yin Yuehuan. Dia berpikir bahwa Luo Zeng dapat memilih kode pedang sejati di lantai 2, dan tidak perlu mempertimbangkan lantai 3 pada tahap ini. Jika tingkat kompatibilitas tidak cukup, jika Anda ingin mempraktikkan kode pedang tertinggi, Anda harus terus-menerus menelan esensi pedang pencerahan, dan harga sebotol esensi pedang pencerahan dengan mudah adalah 10.000 hingga 20.000 kristal ilahi. Bersih dulu. Karena Luo Zeng dapat mencerahkan Dao dengan satu pikiran, kecocokan dengan makna sejati abadi Jian Yun hampir sempurna, dan kecocokan secara alami bukan masalah, dan harganya seharusnya tidak menjadi masalah, dia lebih tertarik pada lantai 3. Saya ingin pergi ke lantai 3 untuk melihat-lihat, kata Luo Zeng, melihat ke arah tangga tidak jauh. Yin Yuehuan menunjukkan ketidakberdayaan, dan hanya bisa berkata kalau begitu ayo naik dan lihat. Jadi di bawah kepemimpinan Yin Yuehuan, keduanya menaiki tangga ke lantai 3. Dibandingkan dengan ruang di lantai 1 dan 2, ruang di lantai 3 jelas jauh lebih kecil, dari saat Anda menginjak lantai, ada fluktuasi energi di tanah. Tangga di belakang Luo Zeng dan Yin Yuehuan telah menghilang, dan mereka telah sepenuhnya memasuki ruang lain yang berbeda. Bersih dulu. Di ruang ini, ada lebih dari selusin berkas cahaya yang naik ke langit, Luo Zeng saling menatap, dan samar-samar melihat buku-buku dengan sampul emas pucat di berkas cahaya itu. Itu seharusnya kode pedang tertinggi yang disebutkan Yin Yuehuan. Meskipun kota naga terletak di kaki Gunung Taiyi dan berada di pedalaman Istana Taitian, kode pedang tertinggi memang sangat penting, dan tindakan perlindungan yang diperlukan sangat komprehensif. Pada saat ini, sebuah suara terdengar samar, ikuti garis di bawah kakimu. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan hancur berkeping-keping oleh barisan pembunuh Wan Jianlei. Itu juga pertama kalinya Yin Yuehuan naik ke lantai 3, setelah memasuki ilusi ini. Dia tidak gugup sama sekali, tetapi setelah mendengar ini, dia samar-samar merasakan niat pedang pembunuh guntur yang tersembunyi di kehampaan, dan dia hati sedikit bergetar. Luo Zeng acuh tak acuh, dan garis di bawah kakinya selebar 1 kaki, dia berjalan di sepanjang garis dan langsung menuju ke berkas cahaya pertama. Ketika dia mendekati berkas cahaya pertama, suara itu terdengar lagi, teknik pola pedang, dihargai 3 juta kristal suci. Mendengar harganya, Yin Yuehuan menunjukkan senyum masam di wajahnya. 3 juta kristal, saya khawatir hanya pemimpin aliansi terkaya yang bisa mendapatkannya, bahkan jika pemilik spanduk seperti Yin Yuehuan, Hao Lin dan Wang Xiao menambahkan semua kekayaan bersih mereka, itu masih jauh dari cukup. Teknik pola pedang aku ingin tahu apa yang istimewa dari kode pedang tertinggi ini. Tanya Luo Zeng. Pemilik suara itu sangat sabar, dan menjelaskan dengan Luo Zeng teknik pola pedang sebenarnya adalah 2 jenis kekuatan supernatural, satu adalah kekuatan supernatural teknik murid, dan yang lainnya adalah kekuatan supernatural teknik pedang, yang dapat melihat semua kekurangan dalam dunia. Pedang itu dipotong berkeping-keping. Begitukah? Jika teknik pola pedang ini selesai, bisakah batu merah di alun-alun dipotong? Tanya Luo Zeng. Pertanyaan seperti itu muncul tiba-tiba, yang membuat orang itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa dan berkata, jika kamu cukup kuat, kamu bisa, tetapi dengan kultivasi kamu saat ini, bahkan jika kamu benar-benar menguasai teknik pola pedang, kamu masih tidak bisa melihat kemerahannya. Cacat batu. Luo Zeng sedikit mengangguk, teknik pola pedang ini terdengar bagus, dan harganya tidak menjadi masalah, tetapi persyaratan untuk budidaya sangat tinggi, yang jelas tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi dia berjalan lagi di sepanjang garis di tanah, dan tepat saat dia menggerakkan kakinya, suara itu tertawa lagi nak, ada satu hal yang mengingatkanmu, waktuku sangat berharga, jika kamu hanya ingin menonton tetapi tidak membeli, Anda dapat membelinya sekarang. Silakan turun ke lantai 3, jika Anda telah bertanya tentang semua 13 buku panduan pedang tertinggi di sini dan tidak membelinya, maka saya akan membiarkan Anda keluar hanya jika Anda mengumpulkan 1 juta kristal dewa. Ah, dan peraturan ini. Yin Yuehuan tiba-tiba menjadi pucat karena kaget. Dia hanya tahu bahwa penjaga di lantai 3 True Mining Jiange memiliki temperamen yang sangat buruk, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi sangat memalukan. Biayanya jutaan kristal hanya untuk melihat apakah mereka tidak membelinya. Siapa bisa menerima pilihan yang begitu keras? Memikirkan pemimpin Liga Chao pernah pergi ke lantai 3 dan kembali dengan marah, Yin Yuehuan tiba-tiba mengerti sesuatu, lantai 3 benar-benar tidak mudah untuk dimasuki. Luo Zeng, ayo keluar, Yin Yuehuan membujuk lagi. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa Luo Zeng dapat mengeluarkan jutaan kristal dewa dalam satu tarikan napas, dan akan merepotkan jika dia benar-benar terjebak di sini. Tanpa diduga,
Luo Zheng masih mengambil langkah maju dan berjalan menuju seberkas cahaya lain. Tanpa rasa gugup, Yin Yuehuan hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti. Ketika Luo Zheng mendekati berkas cahaya kedua, suara itu terdengar lagi, menghancurkan kode pedang Changsheng, melatih kekuatan supernatural ini, dapat mengerahkan kekuatan terbesar dari token Anda sendiri dari sisi lain, dan menjual 3,5 juta kristal dewa. Lepaskan kekuatan terbesar seperti yang diharapkan dari kode pedang tertinggi, Yin Yuehuan menatap kode pedang, matanya penuh keterkejutan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sisi lain tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan token sisi lain mereka. Kecuali jika mereka membakar token sisi lain, dimungkinkan untuk memeras semua kekuatan di token, tetapi itu akan menelan biaya hidup dan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika dia bisa mengolah kode pedang tertinggi semacam ini, dia mungkin bisa menggandakan kekuatannya sendiri. Yin Yuehuan diam-diam berpikir, tapi ini hanya sebuah pemikiran, 3,5 juta kristal ilahi, bahkan menjualnya tidak sepadan dengan uang. Kode pedang tertinggi ini tersedia, tetapi Luo Zheng belum mengakomodasi token dari pantai seberang, dan dia dapat membelinya di masa depan. Jadi Luo Zheng terus mengikuti seberkas cahaya. Beberapa manual pedang tertinggi itu masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan hampir semuanya menunjukkan cara pedang secara ekstrim, dan semakin banyak Anda masuk, semakin tinggi harganya. Ketika Luo Zheng berhenti di seberkas cahaya kedua dari belakang, dia mendengarkan suara itu dan berkata pecahan kanon pedang fusi dibuat oleh Kaisar Timur. Pada saat itu, Kaisar Timur ingin mengintegrasikan 3.000 cara ilahi ke dalam pedang kekuatan supernatural, dan mengolah pedang kebenaran, tetapi gagal. Tetapi alasan kegagalannya adalah karena integrasi gagal sepenuhnya, bukan karena ada kesalahan dalam penggabungan kode pedang ilahi. Mencairkan kode pedang dewa, mata Luo Zheng tiba-tiba berkedip. Perpaduan jalan ketuhanan pernah membentuk tren di dunia ibu, beberapa orang berbakat dan kuat, kurang lebih mencoba-coba di dalamnya, tetapi semuanya gagal pada akhirnya, dan Dong Huang adalah salah satunya. Bagaimanapun, sisa-sisa adalah hasil kerja keras Kaisar Timur. Karena sisa-sisa, harganya hanya 1,5 juta kristal ilahi, kata suara itu. Yin Yuehuan di belakangnya melihat penampilan Luo Zheng, dan dengan lembut menarik kerahnya, "Hei, kamu tidak mau membeli ini, kan?" Kode pedang fusion ini ditujukan untuk kekuatan supernatural dari jalan ilahi, dan bahkan yang sebenarnya, arti jalannya tidak bisa ditampilkan. 1,5 juta kristal ilahi, mungkin yang termurah di antara buku-buku pedang tertinggi ini. Tapi benda ini hanyalah sebuah fragmen. Dan itu bukanlah kekuatan magis dari penggunaan arti yang sebenarnya. Yin Yuehuan tidak tahu apakah Luo Zheng dapat mengeluarkan 1,5 juta kristal dewa, tetapi bahkan jika dia dapat mengeluarkannya, tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak itu untuk itu. Luo Zheng tidak ragu sama sekali, dan berkata saya ingin buku pedang fusi ini. Kebaikan. Bahkan para penjaga dari True Meaning Jiange sedikit bingung. Meskipun lembar pedang Rongshen diciptakan oleh Kaisar Timur, kekuatannya memang tidak kecil, tetapi benda ini adalah sebuah fragmen. Rongdao sudah diakui sebagai jalan buntu, anak ini. Apakah kamu juga mengintegrasikan Shinto? Tanya suara itu. Luo Zheng sedikit mengangguk, tidak ada bakat, kebetulan saya telah belajar di jalan fusi, dan pedang fusi ini cocok untuk saya. Menarik, usia tulangmu masih sangat muda, kamu berani mengatakan bahwa kamu telah mempelajari cara fusi. Aku tidak tahu berapa banyak cara ilahi yang telah kamu integrasikan. 3 atau 5. Jika kamu hanya memiliki sedikit fusi ilahi ini cara, saya sarankan Anda menyerah dan ingin berlatih. Mengintegrasikan kode pedang Dao, hal yang paling mendasar adalah mengintegrasikan lebih dari 500 sekte Dao ilahi. Seni pedang penggabungan dewa itu sendiri juga merupakan buku pedang yang sangat kuat, bahkan jika itu hanya dimotivasi oleh Dao Yun dari Dao ilahi, itu layak untuk bertarung dengan pembangkit tenaga listrik dari pihak lain. Tetapi menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengintegrasikan jalan ilahi, lebih baik pergi ke sisi lain. Mendengar suara itu, Luo Zheng mengangkat tangannya sedikit. Dengan fusi terus-menerus dari Dao Yun di dunia batin, energi yang menyatu telah muncul di tangan Luo Zheng. 500 cara ilahi, apakah itu cukup? Luo Zheng bertanya. Dia kebetulan telah mengintegrasikan 500 cara ilahi, tidak lebih atau kurang. Faktanya, sulit bagi orang lain untuk melihat sekilas berapa banyak dewa yang telah digabungkan oleh Luo Zheng, tetapi melihat energi kompleks dan tidak stabil di tangan Luo Zheng, mereka umumnya memilih untuk mempercayainya. Yin Yuehuan tersenyum sedikit di dalam hatinya, energi yang dikorbankan Luo Zheng hari itu lebih kuat dari hari ini, dia juga ingin tahu di dalam hatinya, berapa banyak cara ilahi yang dipraktikkan anak ini. Suara itu cukup terkejut melihat adegan ini, cukup,
Hehe, jika kamu ingin memenangkan manual pedang fusion ini, tentu saja kamu bisa. Luo Zeng mengangguk dan melirik kode pedang di berkas cahaya dengan puas. Kemudian dia berjalan menuju berkas cahaya terakhir. Apa yang terikat dalam berkas cahaya terakhir bukanlah manual pedang, tapi selembar kertas kuning tipis. Kertas kuning ini Luo Zeng menatap. Di seberang lapisan berkas cahaya, Luo Zeng sama sekali tidak bisa melihat apa yang terekam di kertas kuning. Tidak peduli apa kode pedangnya, tidak mungkin merekamnya di kertas kuning seukuran telapak tangan, bukan. Suara itu terdengar lagi, inilah arti sejati keberuntungan pedang yang abadi. Luo Zeng dan Yin Yuehuan tercengang pada saat bersamaan. 1. Arti sebenarnya dari Tao sangat langka di domain dewa, tetapi itu bukan hal yang langka di dunia ibu. Apa arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang tercatat di selembar kertas kuning? Pada abad pertengahan, sebagian besar makhluk hidup mempraktikkan Taoisme dengan cara alami. Hanya saya, Kaisar Timur, yang menciptakan sekolah keberuntungan pedang, menggunakan keberuntungan pedang untuk menyeberangi lautan makna sejati, yang meletakkan dasar untuk istana Taitian dan mendirikan ortodoksi ras manusia besar lainnya. Sanskerta yang tertulis di kertas itu berasal dari sisi lain kata suara itu. Ternyata arti sebenarnya dari keberuntungan pedang abadi tidak ditemukan oleh Tuan Dong Huang, kata Yin Yuehuan dengan bingung. Hehe, 13 arti sejati semuanya diciptakan oleh makhluk-makhluk yang sulit dipahami itu. Bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu? Dunia luar dikabarkan sebagai arti sejati abadi dari keberuntungan pedang yang ditemukan oleh Kaisar Timur. Itu hanya rumor, tapi itu benar. Dong Huang membawa arti sebenarnya dari jalan ini ke dunia, kata suara itu sambil tersenyum. Makhluk yang sulit ditangkap, mungkin mengacu pada makhluk di pantai seberang, kan? Ketika Luo Zeng berada di domain dewa, dia awalnya berpikir bahwa makhluk dalam kekacauan adalah makhluk lompat katak, terutama di dunia ibu, sekarang tampaknya penilaian pada saat itu salah. Makhluk lompat katak yang sebenarnya mungkin adalah makhluk yang menemukan bahasa Sanskerta dan berada jauh di pantai seberang, tetapi sekarang tampaknya kebanyakan orang bahkan tidak mengetahui keberadaan makhluk lompat katak ini, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak mengetahuinya. Warna sebenarnya. Dan 9527 pasti tahu sebagian, tapi orang ini menolak untuk mengatakannya. Lalu apa artinya meletakkan kertas kuning ini di sini? Luo Zeng bertanya. Dengan 10 juta kristal suci, kamu bisa meminjam kertas kuning selama sehari, kata suara itu segera. Gila, pikir Yin Yuehuan pada dirinya sendiri. Bahkan jika kertas kuning ini memang arti pertama dari keberuntungan pedang, apa gunanya benda ini? Selain sedikit peringatan, siapa yang akan menghabiskan puluhan juta senjing untuk meminjamnya? Luo Zeng tertegun ketika mendengar tawaran itu, tetapi dia tidak terkejut seperti Yin Yuehuan, karena mereka bersedia menawarkan harga ini. Saya khawatir ada sesuatu yang khusus tentang itu. Hehe, meskipun Dong Huang menguraikan makna sejati keberuntungan pedang saat itu, ada beberapa hal tambahan di kertas kuning, dan semua nilainya ada di atas informasi tambahan ini. Jika ada yang bisa menguraikannya, jangan katakanlah 10 juta kristal ilahi, 100 juta sepadan, jawab suara itu. Yin Yuehuan berkata, tapi tidak ada yang bisa menguraikannya selama bertahun-tahun, dan Dong Huang sendiri belum melakukannya. Dia masih mengharapkan orang lain untuk menguraikan informasinya. Apakah ini mungkin? Dunia ini bergolak, semuanya mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Dong Huang akan meletakkan kertas kuning di sini, mungkin suatu hari orang yang ditakdirkan akan datang, kata suara itu. Luo Zeng melihat selembar kertas kuning ini, dan ada sedikit emosi di matanya, tapi sekali lagi, saya tidak tahu apakah Luo Nian dapat menangani bahasa Sanskerta yang bahkan Kaisar Timur tidak dapat menguraikannya. Bersih dulu. Ini adalah 10 juta kristal ilahi. Jika Luo Nian tidak dapat menguraikannya, atau informasi di dalamnya sama sekali tidak berguna, maka puluhan juta kristal dewa akan terbuang sia-sia. Meskipun Luo Zeng juga memiliki kekayaan Wan Guan di tangannya, 10 juta bukanlah jumlah yang besar, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya, dan tidak mungkin memercikkan dewa secara acak, dan dia perlu memikirkannya. Pada saat ini, ada sosok lain di pintu ruang yang berbeda ini, dan sosok itu berteriak dari kejauhan, Luo Zeng, kamu di sini. Mendengar suara Ling Xuang, Luo Zeng menoleh dan menjawab. Mengapa kamu datang ke lantai 3 paviliun pedang arti sejati? Harga buku pedang tertinggi di sini sangat murah. Jika kamu membutuhkannya, mana yang kamu suka? Aku mohon Bibi Ping untuk menggosoknya untukmu, kata Ling Xuang. Hati Yin Yuehuan kaget, kode pedang tertinggi ini bisa digosok sesuka hati. Sederhananya, apa identitas gadis ini?
Pria yang menjaga paviliun pedang arti sejati bahkan lebih kesal, melihat bisnis bagus ini akan segera hancur. Dia berkata dengan marah, siapa yang membobol paviliun pedang arti sejatiku? Ling Xuang berjalan di sepanjang garis di tanah dengan tidak tergesa-gesa, tersenyum ringan ke arah kehampaan, wajahnya yang penuh vitalitas muda secara alami sangat cantik, dan dia berkata oke, Paman King, bahkan Xiao Shuang sudah lupa. Sosok laki-laki perlahan muncul di kehampaan. Laki-laki ini berpenampilan tampan, sepasang alis terangkat, cukup megah. Dia melirik Ling Xuang, dan berkata dengan marah Xiao Shuang tidak lagi berlatih di Gunung Tai, apa yang dia lakukan di Longcheng. Ling Xuang mengedipkan matanya, menatap Luo Zeng dan tersenyum berikan sesuatu kepada seseorang. Meskipun penguraian pusaran Luo Zeng telah diketahui, tidak lebih dari 10 orang di puncak Gunung Tai yang mengetahui cerita di dalamnya. Tentu saja, dia tidak akan secara terang-terangan mengekspos 15 juta kristal ilahi. Kemudian dia berjalan ke Luo Zeng, mengulurkan tangan dan memasukkan cincin Sumeru di tangannya, dan pada saat yang sama berkedip padanya, dan kemudian berkata saya menyukai buku pedang itu, Anda dapat memberitahu saya secara langsung, dan saya akan membantumu juga aku mengambil salinan niat sejati dan kemampuan ilahi, tapi aku lupa memberikannya padamu. Setahun yang lalu, Ling Xuang telah memilih kekuatan magis Taoisme dan makna alami yang sebenarnya, tetapi Luo Zeng sudah lama tidak pergi ke lautan makna yang sebenarnya, dan 2 kali ini sedang terburu-buru, jadi ini masalah secara alami tertunda. King Bo itu tiba-tiba tertekan. Dia diam-diam mengamati bahwa Luo Zeng sama sekali bukan orang yang tidak mampu membayar. Hanya ada segelintir orang yang dapat mengunjungi lantai 3 Jianghe arti sejati di tahun-tahun ini. Itu sulit untuk bertemu keluarga besar, tapi dia akan diculik oleh Ling Xuang, bagaimana dia bisa bahagia? Xiao Shuang, bahkan jika kamu memiliki salinan kode pedang tertinggi ini di Gunung Tai, bagaimanapun juga ini adalah kota naga, kamu tidak dapat bertindak seperti ini kata Paman King tanpa daya. Ada apa? Jika bukan karena penghalang Tiangong, nenek bahkan mungkin bisa memberikan formula pedang Tai kepadanya. Kami tidak peduli dengan formula pedang tertinggimu di sini. Ling Xuang berkata dengan ikalnya, bibir. Apa Paman King tiba-tiba terkejut? Tubuh Yin Yuehuan semakin terkejut. Meskipun dia tahu bahwa asal-usul Luo Zeng tidak sederhana, seni pedang Tai adalah kekuatan supernatural terkuat dari penguasa Gunung Tai. Kekuatan supernatural pedang semacam ini hampir hanya tersebar di antara murid-murid garis lurus. Luo Zeng ini memenuhi syarat untuk berlatih seni pedang Tai, tetapi diblokir oleh Tiangong. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia tidak bisa mengetahui cerita di dalamnya, latar belakang Luo Zeng sekali lagi melebihi harapannya. Hal yang sama berlaku untuk Paman King, dia hanya mengatakan bahwa Luo Zeng adalah anak dari keluarga besar di Tiongkok Tengah, yang dikirim ke kota naga oleh keluarga tersebut, dan beberapa di antaranya disia-siakan oleh Shen Jing. Tapi seperti yang dikatakan Ling Xuang, situasinya mungkin berbeda. Hampir dalam sekejap mata, Paman King telah mengubah wajahnya, kode pedang tertinggi ini adalah pekerjaan Tiangong yang melelahkan. Bahkan jika mereka ingin meneruskannya kepada orang lain, Gunung Tai perlu mengkonsumsi perbuatan baik. Dibandingkan dengan perbuatan baik yang berharga, harga di sini tidak terlalu mahal. Kanon pedang tertinggi tidak diturunkan ke generasi yang tidak diketahui. Setiap praktisi memiliki bukti untuk diperiksa dan tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain secara pribadi. Setelah diketahui, dia akan dihukum di Istana Surgawi. Ling Xuang berkata untuk memberikan salinannya kepada Luo Zeng, itu juga akan menghabiskan pencapaian Gunung Tai. Nenek pasti akan setuju, Ling Xuang tidak peduli dengan perbuatan baik. Bagaimana dengan ini? Demi Gunung Tai, semua kode pedang tertinggi di sini diskon 20%, bagaimana? King Bo berkata lagi. Luo Zeng juga berkata Xiao Shuang, karena saya sudah berada di kota naga, saya masih mengikuti aturan kota naga. Meskipun kenyamanan Ling Xuang membuatnya merasa lega, Luo Zeng tidak bermaksud untuk berutang terlalu banyak pada Gunung Tai. Melihat tekad Luo Zeng, Ling Xuang berkata diskonnya harus lebih besar, setidaknya diskon 40%. 1. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Harga seperti itu memalukan untuk kode pedang tertinggi. Diskon 50. Diskon 30%. Ling Xuang fasih, dan tawar-menawar dengan Paman King untuk sementara waktu, dan akhirnya menurunkan harganya menjadi 40%. Harga ini hampir tidak dapat diterima, bahkan jika Ling Xuang menghapus salinannya, layanan berjasa Gunung Tai akan mendapat diskon sekitar 50%, dan Paman King membuat konsesi semacam itu murni demi Ling Xuang. Yin Yuehuan bahkan lebih terkejut di samping, berapa banyak God Crystal yang dia bayar untuk diskon 40%, apa identitas gadis ini, bagaimana dia bisa menawar dengan pemilik paviliun pedang arti sejati seperti ini.
Setelah mengonfirmasi diskon, Luo Zeng adalah orang pertama yang memilih kode pedang fusion. Meskipun dia sekarang memiliki segel Yujian, pedang Tengshe mudah untuk mengungkapkan identitasnya, dan dia tidak akan berani menggunakannya pada waktu-waktu biasa. Jika pedang fusi ini dapat meningkatkan kekuatan pedang fusi, itu juga yang sangat dia butuhkan, kebutuhan. Ini tidak dianggap sebagai kekuatan gaib yang sebenarnya, kamu hanya berencana untuk memilih kekuatan gaib yang menggunakan cara ilahi. Tanya Ling Xuang. Mata Luo Zeng akhirnya tertuju pada berkas cahaya ke-9. Baru saja dia melihat berkas cahaya satu persatu, dan juga mengingat kode pedang tertinggi ini di benaknya. Kunci dari kode pedang tertinggi yang sangat kuat adalah tidak mengandalkan token dari pantai lain untuk menjadi sama kuatnya. Masih ada yang ini, kata Luo Zeng. Harga kedua buku pedang tertinggi tersebut adalah 3,2 juta kristal ilahi setelah diskon 40%, yang sangat terjangkau. Belum lagi Luo Zeng sangat berharga, ada 15 juta kristal ilahi di cincin Sumeru yang baru saja diserahkan Ling Xuang, yang merupakan harga setinggi langit untuk orang lain, tetapi sepotong kue untuk Luo Zeng. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Adapun kertas kuning yang mencatat arti sebenarnya dari keberuntungan pedang, Luo Zeng juga tertarik, tapi kali ini lupakan saja. Setelah memilih kode pedang, mereka bertiga meninggalkan lantai 3 bersama-sama. Saat Luo Zeng hendak meninggalkan lantai 3, dia menoleh dan bertanya, aku ingin tahu apakah kode pedang arti sejati di lantai 2 bisa dikasih diskon 40%. Sebelum Paman King dapat berbicara, Ling Xuang menjawab sebelumnya itu wajar. Aku bahkan tidak ingin buku pedang di lantai 2 itu gratis. Aku akan memberikan diskon. Paman King menunjukkan senyum masam tanpa daya, mengatakan bahwa cucu dari penguasa Gunung Taiyi adalah hantu. Dia telah melihatnya hari ini, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya diskon 40%. Hanya diskon 40%, saya akan menjualnya dengan kerugian hari ini. Di lantai 2, Luo Zeng juga dengan hati-hati memilih 7 atau 8 buku pedang arti sebenarnya, yang disiapkan untuk Qiu Yi dan Yue Bai Cheng dan murid sekolah lainnya. Meskipun dikatakan bahwa memilih buku tebal pedang untuk orang-orang di bawah spanduk adalah apa yang harus dilakukan oleh pemilik spanduk, tetapi sebagian besar pemilik spanduk akan memilih buku tebal pedang arti sebenarnya di lantai pertama. Saya khawatir hanya ada tuan seperti Luo Zeng yang begitu murah hati. Setelah memilih di lantai 2, saya pergi ke lantai pertama. Manual pedang arti sebenarnya adalah yang paling melimpah di sini, dan persyaratan bakat rendah, kuncinya gratis. Ling Xuang benar-benar terpesona. Apa pendapatnya? Sebaliknya, Yin Yuehuan sangat mahir, dan dengan cepat membantu Luo Zeng memilih 7 atau 80 buku pedang arti sebenarnya. Tepat ketika mereka bertiga berjalan keluar dari paviliun pedang arti sejati, sebuah suara Yin dan yang datang dari depan. Hah! Pemilik spanduk termuda dari kota naga kita, telah datang untuk memilih manual pedang dengan serius. Luo Zeng mendongak, dan Zhao Hao yang sedang berbicara, di belakang Zhao Hao, ada deretan murid berjubah putih, sementara Wang Xiao menatap Luo Zeng dengan tatapan sinis. Zhao Hao ini bukan pemilik spanduk, mengapa dia bisa memasuki kota naga? Tepat ketika Luo Zeng bingung, mata Zhao Hao tertuju pada Ling Xuang lagi, matanya tiba-tiba menyala, dan jantungnya berdebar kencang. Aku tidak melihat kecantikan seperti itu di bawah panjimu hari itu. Seperti yang dikatakan Zhao Hao, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan tersenyum pada Ling Xuang, gadis kecil, mengikuti orang ini tidak memiliki masa depan, dia sudah menjadi orang yang ditakdirkan, dan aku, Zhao Hao, akan dipromosikan menjadi pemimpin Panji di beberapa hari. Jika Anda bersedia bergabung dengan Panji saya, masa depan pasti cerah. Luo Zeng dan Yin Yuehuan belum berbicara, tetapi alis kecil indah Ling Xuang telah terangkat, bergabunglah dengan spanduk Anda. Apakah Anda memenuhi syarat? Zhao Hao terkekeh dan berkata, spanduk Tuan Wang kita akan dipromosikan menjadi pemimpin aliansi, dan selama saya melangkah ke sisi lain, saya akan menggantikan Tuan Spanduk Wang dan menjadi Tuan Spanduk Agung. Apakah Anda saya pikir saya cukup memenuhi syarat? Melihat mata Zhao Hao terus-menerus menyapu Ling Xuang, mata Luo Zeng menjadi semakin dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh ayo pergi. Tapi Zhao Hao ini berhenti di depan Ling Xuang dengan enggan, dan dengan cepat berkata jika saya menjadi pemilik spanduk, saya juga dapat mendukung Anda sebagai pemilik spanduk. Kesempatan seperti ini jarang terjadi pada orang lain, tetapi jangan lewatkan. Ling Xuang dihentikan oleh Zhao Hao, matanya menjadi semakin dingin, dan dia hanya menegur dengan suara dingin, keluar dari sini. Ditegur oleh kecantikan kecil ini secara langsung, dengan banyak kakak laki-lakinya masih mengawasi di belakangnya, Zhao Hao mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak ingin bersulang atau makan anggur yang enak, kamu bisa tidak melakukan apapun di dalam Dragon City,
tetapi di luar Dragon City. Sebelum dia selesai berbicara, Ling Xuang tiba-tiba mengangkat tangannya. Aku tidak melihatnya menghunus pedangnya sama sekali, tapi ujung yang tajam terbang dengan cepat. Ujung tajamnya begitu tajam sehingga Wang Xiao di belakang Zhao Hao bahkan tidak bisa bereaksi. Ujung tajam ini telah melewati sisi kiri tubuh Zhao Hao. Retakan. Semua orang hanya mendengar suara lembut, dan salah satu lengan Zhao Hao jatuh ke tanah. Sangat cepat Luo Zeng diam-diam terkejut. Saya belum melihat seberapa kuat Ling Xuang di lautan makna yang sebenarnya. Dia lebih mengandalkan kalung dukun jiwa di dadanya. Saya tidak berharap dia mengolah makna yang sebenarnya ke tingkat seperti itu. Pedang ini tekniknya sangat tajam. Saya khawatir itu Luo Zeng. Saya hampir tidak bisa menahan diri. Wang Xiao, yang berdiri di belakang, tidak menyangka gadis kecil itu akan melakukannya begitu dia berkata akan melakukannya. Kota Naga memiliki aturan Kota Naga. Bahkan jika Wang Xiao membenci Luo Zeng sampai mati, dia tidak akan membunuh Luo Zeng di depan umum di Kota Naga. Melakukannya hanya meminta masalah. Dalam benaknya, dia berencana untuk memimpin Luo Zeng ke menara kehidupan dan kematian, di mana dia akan mengakhiri hidup Luo Zeng. Tapi gadis kecil ini sepertinya tidak tahu aturan Kota Naga sama sekali. Jadi dia melakukan gerakan seperti ini. Berani melakukan sesuatu di Kota Naga, sepertinya aku akan melakukan misi menggantikan Tuan Kota. Wang Xiao melangkah keluar setelah melihat ini. Dia memahami aturan Kota Naga, dan tahu bagaimana menggunakan aturan Kota Naga, karena gadis kecil ini yang pertama menyerang, dia tidak khawatir. Dengan nafasnya yang membumbung tinggi, Wang Xiao langsung mendatangi Ling Xuang, mencoba menangkapnya. Pada saat ini, Yin Yuehuan menggerakkan langkah kakinya dengan ringan, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan berkata dengan suara dingin Wang Xiao, jika kamu tidak ingin mencari kematian, berhentilah dengan cepat. Wang Xiao tidak rukun dengan Yin Yuehuan pada hari kerja, dan dia biasanya memiliki beberapa keraguan tentang Yin Yuehuan, tetapi dia akan menjadi pemimpin aliansi, jadi bagaimana dia bisa menempatkan Yin Yuehuan di matanya. Beraninya kau menghentikanku, teriak Wang Xiao, dan tiba-tiba ujung tajam setinggi 3 kaki melompat keluar dari telapak tangannya. Bersih dulu. Suara mendesing. Pedang yang tajam dan tidak menentu bernafas seperti ular roh segera memaksa Yin Yuehuan pergi. Ling Xuang sangat kuat di level yang sama. Di satu sisi, bakatnya tidak buruk, tetapi sedikit lebih lemah dari Luo Zeng. Di sisi lain, kode pedang yang dia latih sangat kuat. Bahkan karakter seperti Zhao Hao yang memiliki garis putus-putus 8 atau garis putus-putus 9 bukan lawannya. Tapi Wang Xiao sudah lama berada di sisi lain, jika orang kuat di sisi lain itu serius, bagaimana dia bisa punya kesempatan? Meskipun dia juga memiliki kekuatan gaib pertapa untuk melindungi tubuhnya, wajahnya yang kecil pucat saat menghadapi dorongan Wang Xiao, saat dia terus mundur. Merusak. Pada saat ini, Luo Zeng melangkah maju. Pedang penggabungan Dao meledak dengan kekuatan besar. Menghadapi pria kuat seperti Wang Xiao, Luo Zeng hampir tidak bisa menolak sekarang, tetapi sulit untuk menolak tidak berarti menyerah. Berani menyerangku. Melihat serangan Luo Zeng, Wang Xiao sangat gembira. Jika Luo Zeng tidak bergerak, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng. Karena anak ini mencari kematian, dia punya alasan untuk membunuh Luo Zeng, setidaknya dalam situasi seperti itu untuk membunuh Luo Zeng. Sulit bagi Kota Naga untuk menghukumnya, lagi pula, Luo Zeng menembak lebih dulu. Tepi tajam di tangan Wang Xiao tiba-tiba berputar, dan benar-benar berubah arah dan langsung menuju ke tengah alis Luo Zeng. Tidak mau. Melihat Wang Xiao ingin membunuh Luo Zeng, Ling Xuang menjadi semakin cemas, terutama karena dia masih memulai perselisihan. Saat ini, Ling Xuang merasa sangat menyesal. Biasanya, ketika dia meninggalkan Gunung Tai, dia akan diikuti oleh para ahli yang kuat dari alam pantai lain. Hari ini dia baru saja datang ke Kota Naga, dan dia tidak mengharapkan adanya kecelakaan. Melihat ujungnya hanya berjarak 1 kaki dari wajah Luo Zeng, suara tumpul tiba-tiba terdengar dari paviliun pedang arti sejati. Apakah kamu tahu hidup dan matimu melawan Xiao Shuang di Kota Naga? Memanggil. Di dalam paviliun pedang arti sejati, cahaya pedang tajam lainnya ditembakkan. Dan cahaya pedang ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari cahaya pedang Wang Xiao. Cahaya pedang terbang ke arahnya, diikuti dengan suara ding yang tajam. Wang Xiao membeku di tempatnya, ujung tajam setinggi 3 kaki di tangannya telah berubah menjadi pedang patah, dan pedang patah lainnya telah terbang entah kemana, dan tangan yang memegang pedang panjang itu semakin gemetar, ketakutan di mata Xiang Zenyi Jiange.
Dia sudah menyadari bahwa orang yang berbicara adalah orang yang menjaga arti sejati. Jiange Wang Xiao telah menemani pemimpin Liu ke lantai 3 setahun yang lalu, bahkan pemimpin Liu yang kuat gemetar di hadapan suara ini. Apa yang dia maksud barusan? Mungkinkah orang-orang yang menjaga True Meaning Jiange mengenal gadis kecil ini? Pada saat ini, para penjaga yang menjaga kota naga juga terbang di udara, dan pemimpin penjaga, Zhuo Qin, memarahi dengan suara dingin siapa yang melakukan sesuatu di kota naga. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Melihat ini, Wang Xiao dengan tegas membuang pedang yang patah di tangannya, menunjuk ke arah Ling Xuang dan berkata, itu dia. Dia tidak setuju dengannya, dan mematahkan lengan muridku. Zhuo Qin melirik Ling Xuang dan berkata dengan dingin, apakah yang dia katakan benar? Ling Xuang berkata dengan bangga, ini aku, lalu kenapa? Bagaimana jika aku membunuhnya? Anda, kapten penjaga yang menjaga kota naga, tidak rendah dalam hal kekuatan dan status, bahkan para pemimpin tidak berani berbicara dengan Zhuo Qin seperti ini. Tepat ketika wajah Zhuo Qin suram dan dia akan meledak, transmisi suara dari arti sebenarnya dari arti sejati Jiange terdengar di telinganya. Setelah Zhuo Qin mendengarkan transmisi suara dari esensi sejati, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ada sedikit kekaguman di wajah memandang Ling Xuang. Bagaimana denganku? Ling Xuang menatap Zhuo Qin dan bertanya. Tidak, tidak juga kamu bisa pergi, kata Zhuo Qin dengan hormat. Ling Xuang melihat bahwa Zhuo Qin tiba-tiba mengubah wajahnya, melirik paviliun pedang arti sejati, menyeringai, dan berkata kepada Luo Zeng, ayo pergi. Melihat Zhuo Qin membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah, Wang Xiao segera menjadi cemas, dan dengan cepat berkata, Tuan Zhuo, ini. Tetapi Zhuo Qin mengabaikan Wang Xiao sama sekali, dan menunggu sampai Ling Xuang dan yang lainnya pergi sebelum Zhuo Qin menepuk bahu Wang Xiao. Demi Presiden Liu, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Ada beberapa orang yang kamu tidak bisa jika kamu memprovokasi saya. Jika gadis kecil ini meminta saya untuk membunuhmu, saya khawatir saya harus menurut hari ini, jadi tolong lakukan sendiri. Menunggu Zhuo Qin pergi dengan para penjaga, Wang Xiao hanya berdiri di sana tanpa bergerak, kata-kata Zhuo Qin bergema di telinganya. Suasana hati Ling Xuang tidak terlalu terpengaruh oleh keterkejutan itu. Dia jarang turun gunung, tapi dia sangat tertarik, berjalan dan berhenti di Dragon City. Yin Yuehuan bertindak sebagai mitra sementara, dan ngomong-ngomong, Luo Zeng memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kota naga. Ini adalah menara hidup dan mati. Jika konfliknya terlalu besar untuk didamaikan, kamu bisa berjuang untuk hidup dan mati di dalamnya, kata Yin Yuehuan sambil menunjuk ke menara persegi putih tidak jauh dari sana. Luo Zeng merasakan roh jahat yang kuat di menara persegi putih ini. Menara persegi ini jelas sering dibersihkan, tetapi darah samar masih terlihat. Orang-orang yang memasuki kota naga adalah campuran, dan ada banyak keluarga besar dan orang kuat di antara mereka. Secara alami, akan ada banyak konflik satu sama lain karena kepentingan masing-masing. Kota naga menggunakan metode brutal untuk menyelesaikan konflik ini. Di sana ada istana pemurnian darah, Yin Yuehuan menunjuk ke bangunan putih segitiga lainnya. Dikatakan bahwa ketika dia dipromosikan menjadi pemimpin aliansi, dia akan diberi hadiah setetes darah kaisar. Karena itu, wajah Yin Yuehuan penuh kerinduan. Darah dewa, Luo Zeng tercengang. Ling Xuang berkata dengan ringan, dari samping itu adalah darah dewa kaisar dari Tiangong kita. Ketika dia menjelaskan ini, Luo Zeng tiba-tiba menyadari. Keluarga Qiou memiliki darah mereka sendiri, dan istana Taitian tidak mungkin tidak memilikinya. Garis keturunan Xiao Shuang pasti tidak sederhana, kan? Yin Yuehuan tiba-tiba bertanya, mengubah topik pembicaraan. Yin Yuehuan sangat ingin tahu tentang siapa Xiao Shuang. Dia tahu bahwa yang paling dibanggakan oleh anak-anak dari orang kuat di puncak gunung bukanlah bakat, tetapi konsentrasi darah. Ling Xuang tersenyum ringan, tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Mereka bertiga berjalan sampai ke gerbang kota naga sebelum Ling Xuang pergi. Tanpa sadar, hari lain telah berlalu. Ayo pergi dan kumpulkan orang-orang di bawah Panji sekarang, kata Yin Yuehuan. Di mana mereka sekarang? Apakah mereka masih di luar kota naga? Tanya Luo Zeng. Apa yang dilihat Luo Zeng di luar kota naga adalah dataran kosong, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ada banyak orang di bawah masing-masing pemilik spanduk. Tidak mungkin sekelompok besar orang tetap di tempat dalam keadaan linglung, bukan? Ikut aku dan kamu akan tahu, kata Yin Yuehuan sambil tersenyum. Dia membawa Luo Zeng jauh ke barat laut, dan setelah melakukan perjalanan lebih dari 300 mil, sebuah rumah bertingkat rendah muncul di dataran kosong, di mana sebenarnya ada serangkaian kotak. Bersih dulu. Orang-orang di bawah panji-panji ini juga membutuhkan beberapa barang dasar, serta kebutuhan untuk transaksi.
Karena kota naga tidak dapat dimasuki, mereka hanya dapat membangun kota persegi sendiri. Dengan terus berkembangnya kota persegi, skala kota-kota persegi ini secara bertahap mencapai tingkat kota kecil. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Di bawah pemanggilan Yin Yue Huan, Luo Zeng dengan cepat melihat minat para murid sekolah itu, Yue Baicheng, Qiu Xiyuan dan lainnya, dan mereka tampaknya enggan berpisah ketika mereka pergi. Setelah Luo Zeng bertanya, dia mengetahui bahwa Qiu Xiyuan mengeluarkan beberapa koleksi pribadinya dan menjualnya dengan harga bagus di pasar, dan koleksi pribadi di negara bagian Qixing itu tidak terlalu berharga. Melihat ini, Qiu Xiyuan cukup punya bisnis bakat. Setelah membawa murid sekolah kembali ke dataran, Luo Zeng memasukkan bendera ke tanah lebih awal. Mungkin karena apa yang terjadi pada siang hari, mungkin karena Yin Yue Huan, pemilik spanduk lainnya tidak menghentikan Luo Zeng. Tuan spanduk tuan, apakah kita masih melewatkan sesuatu? Yue Baihao tiba-tiba memanggil. Luo Zeng menatapnya dengan aneh, ada apa? Yue Baihao menunjuk ke ruang kosong di bendera. Ternyata bendera Luo Zeng kosong, dan pemilik bendera lainnya menulis nama keluarga mereka di atasnya. Tapi karena semua orang memiliki tulisan, dia secara alami tidak ingin menjadi pengecualian. Ketika Luo Zeng mengeluarkan pena tinta, Yue Baihao mengeluarkan pena tinta seperti trik sulap. Pena tinta ini sebenarnya dicelupkan ke dalam bubuk emas, saya di sini dibeli dari pasar, tulisan tangannya berwarna emas dan tidak akan pernah pudar. Luo Zeng memberinya tatapan putih, tetapi dia terbang dengan pena tintanya sendiri dan menulis Luo besar di bendera. Setelah selesai, Yue Baihao dan yang lainnya memuji beberapa kata, dan Qiu Xiyuan di sebelahnya bertanya, saya tidak tahu apa yang ada di kota naga, apa yang bisa diketahui oleh Lord Banner. Dalam pandangan Luo Zeng, tidak ada misteri sama sekali di kota naga, dan itu hanyalah sarana Tiangong untuk mencegah orang-orang di bawah Panji memasuki kota naga. Kota naga tidak berbeda dengan kota bintang 7, tapi aku telah memilih beberapa pedang yang memiliki arti sebenarnya untukmu, kata Luo Zeng. Xin Kanten, Xin Jinsu, bahkan mata Yue Baicheng dan yang lainnya tiba-tiba menyala. Meskipun para murid akademi ini memiliki banyak pemaparan makna sejati dan kekuatan supernatural di Istana Daojian, bagaimana Istana Daojian dapat dibandingkan dengan Istana Taitian? Melihat mata murid sekolah yang penuh harap, Luo Zeng tersenyum sedikit, dan dengan jentikan jarinya, salinan kode pedang arti sejati telah muncul di depannya. Kakak Huabei, kamu akan mendistribusikan kode pedang arti sebenarnya ini satu persatu, kata Luo Zeng. Ya, Tuan Spanduk. Lai Huabei dengan cepat mengambil kode pedang arti sejati ini. Tapi Luo Zeng berhenti sedikit dan bertanya apa yang terjadi padamu hari ini. Pada hari kerja, semua orang disebut saudara. Ketika dia pergi ke kota naga, orang-orang ini mengubah kaliber mereka dan menyebut diri mereka Tuan Spanduk. Meskipun tidak menghalangi, Luo Zeng merasa sangat aneh. Kakak Luo Zeng, dia awalnya pemilik spanduk kami, jadi namanya perlu diubah, kami telah mendiskusikannya, kata Yue Baicheng di sebelahnya sambil tersenyum. Ternyata orang-orang ini sudah membahasnya. Ketika Luo Zeng datang ke Istana Taitian, murid sekolah ini hanya kebetulan, dan Luo Zeng tidak berkewajiban untuk merawat mereka. Luo Zeng membawa mereka pergi dari Gunung Tai karena sarkasme Bibi Nalan. Sekarang Luo Zeng telah menjadi pemilik panji mereka, semua murid sekolah ini dapat mengandalkan Luo Zeng, jadi mereka harus mematuhi beberapa aturan, ini diusulkan oleh Yue Baicheng, dan itu juga disetujui oleh semua murid sekolah. Tepat ketika Luo Zeng hendak mengatakan sesuatu, seorang murid sekolah tiba-tiba berteriak, catatan pedang Xiu. Ini adalah teknik pedang yang dipraktikkan oleh sekolah kita. Kode pedang Elan. Kemampuan Dewa Pedang Angin tersembunyi. Ketika Yue Baicheng mendengar nama pedang yang dilaporkan oleh orang-orang itu, matanya sedikit bersemangat. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Anda semua melihat buku pedang ini. Anda harus tahu bahwa mungkin ada ratusan ribu buku pedang gratis di lantai pertama Zenyi Jiange, yang seluas asap buku pedang gratis yang dibantu Yin Yue Huan untuk dipilih hanya 10.000 dari mereka. Yue Baicheng menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kalau begitu kalian semua tampaknya ahli. Luo Zeng bertanya dengan aneh. Yue Baicheng tersenyum dan berkata tapi kita semua telah membaca Direktori Jianhui. Semua buku pedang ini tercatat di Direktori. Direktori Jianhui membagi buku pedang arti sebenarnya di dunia menjadi 6 tingkat, dan semuanya termasuk dalam tingkat keempat dari buku pedang. Kami katakan hanya ada 7 buku pedang tingkat 4 di Istana Pedang, seperti murid sekolah kami tidak memenuhi syarat untuk berlatih sama sekali. Kitab suci pedang tingkat 4 sangat langka di Istana Daojian, seperti Yue Baicheng dan Qiu Yi,
murid sekolah tidak memenuhi syarat untuk dihubungi sampai mereka memasuki pantai seberang. Itu dia, Luo Zeng mengangguk. Yue Baicheng secara alami juga sangat tertarik dengan kode pedang dewa sejati, tetapi dia, Qiu Yi dan yang lainnya menyaksikan Lai Huabei membagikan kode pedang dengan penuh kerinduan, tetapi itu bukan gilirannya, mereka juga saling memandang, dan akhirnya menatap Luo Zeng bersama. Kode pedangmu ada di sini, Luo Zeng tersenyum sedikit, tapi aku tidak tahu level apa dari kode pedang itu. Panduan pedang di lantai 2 arti sejati Jianghe memiliki persyaratan untuk tingkat kesesuaian dengan arti sebenarnya dari Tao. Luo Zeng hanya dapat membelinya untuk Yue Baicheng dan murid sekolah berbakat lainnya. Adapun bagaimana Direktori Koleksi Pedang Istana Daojian menilai kode pedang, Luo Zeng juga tidak jelas. Di bawah pengawasan Yue Baicheng dan yang lainnya, Luo Zeng mengeluarkan 7 atau 8 buku pedang. Yue Baicheng mengambilnya dari Luo Zeng, dan ketika dia melihat kode 3 pedang Brahma di sampul buku pedang, wajahnya sedikit berubah. Qiu Yi dan yang lainnya di samping juga muncul, menarik buku pedang dari tangan Yue Baicheng, dan tiba-tiba membuka mata mereka, buku pedang Senhesi. Ini adalah buku pedang yang dipraktikkan oleh kepala istana sebelumnya. Yue Baicheng juga mengangguk dengan hati-hati, buku klasik ini semuanya adalah buku pedang 6 tingkat, yang termasuk dalam tingkat atas makna sejati dan kekuatan supernatural di Direktori Jianhui. Saya khawatir Tuan Banner telah membayar banyak untuk mendapatkan ini buku pedang, harga. Luo Zeng melambaikan tangannya. Dia baru saja memasuki dunia ibu, dan dia telah mendapatkan 15 juta kristal suci. Meskipun kristal dewa dalam jumlah besar ini diperoleh secara tidak sengaja, itu cukup baginya untuk digunakan dalam waktu yang lama. 7 atau 8 buku pedang ditambahkan hingga hanya 30.000 kristal dewa. Tuan Spanduk Tuan, bisakah saya berlatih manual pedang ini? Mata Qiu Yi tampak meneteskan kegembiraan. Beberapa murid akademi lainnya memegang kode pedang, tangan mereka bahkan sedikit gemetar. Di mata para murid Istana Daojian, buku-buku pedang ini adalah eksistensi legendaris, bahkan jika mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Qiu dan keluarga Yue Bai, mereka tidak boleh menyentuhnya. Kecuali Anda menjadi sosok inti Istana Daojian, Anda memenuhi syarat untuk berlatih. Kitab pedang ini awalnya disiapkan untukmu, Luo Zeng sedikit tersenyum. Semua murid sekolah memegang manual pedang dan mulai membacanya dengan hati-hati, dan lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Luo Zeng melihat ke langit, langit penuh dengan awan matahari terbenam, dan masih ada setengah jam sebelum malam tiba, dia juga menemukan sudut dan membuka buku pedang fusi. Seperti yang dikatakan Yue Baicheng, Direktori Koleksi Pedang membagi buku pedang dunia menjadi 6 tingkat. Karena buku pedang Rongshen di tangannya disebut buku pedang tertinggi, itu mungkin tidak akan dicatat di Direktori Jianhui. Namun, kode pedang tertinggi ini mungkin bukan yang tertinggi dalam ilmu pedang. Tidak mungkin untuk mengukur kekuatan supernatural dari kode pedang yang dapat menjamin berdirinya Istana Taitian. Keahlian unik Lord Yishan, seni pedang Tai, tidak bisa muncul di True Meaning Jianghe. Luo Zeng membalik halaman kode pedang Rongshen, dan baris pertama tulisan yang dilihatnya sedikit terkejut. Itu bukan formula pedang, tetapi serangkaian kata yang mempertanyakan diri sendiri. Apa itu kebenaran? Untuk melepaskan masa lalu dan masa kini, lepaskan kebenaran universal. Bisakah Rongdao menjadi ilusi? Segala sesuatu di dunia menggerakkan alasannya dan merangkumnya, sehingga akan selalu begitu. Petik 2, petik 2. Ini bukan kekuatan supernatural, melainkan seperti persepsi Dong Huang sendiri tentang Rongdao. Hehehe. Ketika orang ini menyusun kode pedang fusion, dia sangat ambisius. Dia benar-benar berpikir dia bisa mewujudkan pedang kebenaran Jiwu Erqi, yang diam selama ini, tidak kehilangan waktu untuk mengucapkan sebuah kalimat. Tampaknya Rongdao masih sangat populer saat itu, kata Luo Zeng. Tentu saja, jika Anda benar-benar dapat mengintegrasikan Dao, Anda dapat memahami semua kebenaran dalam energi persatuan besar, melampaui semua dewa kekacauan kuno, dan bahkan melampaui masa lalu dan waktu manapun. Itu adalah keabadian sejati. Siapa yang bisa menolak godaan ini? Erqi tertawa dan berkata, sayang sekali semua orang menyerah pada akhirnya, dan sekarang kurasa hanya kamu yang tidak menyerah. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan mengabaikan 9527. Bahkan jika dia menghadapi kegagalan pada akhirnya, dia tidak akan menyerah. Terlebih lagi, energi yang menyatu tidak lemah sejak awal, dan latihan pedang yang menyatu dapat memberikan permainan penuh pada kekuatannya. Melanjutkan membaca manual pedang penggabungan dewa, Luo Zeng secara bertahap tertarik dengan isinya, dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Hanya ada 3 gaya yang dicatat dalam kode pedang dewa penggabungan, yaitu 3 pedang terlupakan,
6 pedang terlupakan dan 1000 pedang terlupakan. Setelah membaca dengan cara ini, suasana hati Luo Zeng juga sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari pencipta Istana Taitian, pemikirannya sangat jernih, ia membagi energi fusi menjadi 3 tahap, dan kekuatan setiap tahap berbeda, hampir membuat energi fusi menjadi ekstrim. Sebaliknya, pedang penggabungan Dao Luo Zeng seperti melempar emas ke orang sebagai batu, setiap kali satu lagi Dao ilahi digabungkan, kekuatannya akan meningkat, tetapi hanya mengandalkan kekuatan energi Rong Dao. Selain 3 pedang Rong Shen, pedang kebenaran disebutkan di bagian akhir, tetapi pedang kebenaran hanyalah spekulasi Dong Huang sendiri, jadi pedang Dewa Peleburan hanya bisa disebut pecahan. Kode pedang fusion ini masih perlu dipahami dengan tenang. Hari ini Luo Zeng hanya melihatnya dengan tergesa-gesa, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin untuk mengintegrasikannya dalam waktu singkat. Tanpa sadar, setengah jam telah berlalu, dan ketika kode pedang ditutup, cahaya bintang keluar lagi dari kota naga, dan cahaya bintang terus membelah, dan akhirnya berubah menjadi ribuan pedang panjang perak dan jatuh. Setelah menyimpan kode pedang, mata Luo Zeng sedikit tertutup, diam-diam melantunkan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang, dan jiwa telah memasuki lautan makna yang sebenarnya. Tepat ketika Luo Zeng baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya, dia mendengar suara telinga tikus tidak jauh dari sana, kristal dewa telah diberikan kepadamu, dan itu masih sangat menunda-nunda. Apa terburu-buru? Berapa banyak lebih dari 10 juta kristal ilahi? Ling Xuang menjawab. Ternyata Ling Xuang telah mencapai lautan makna yang sebenarnya, dan telinga tikus terus mendesaknya karena takut dilepaskan. Akhirnya di sini, mencicit, tikus telinga menjadi bersemangat saat melihat Luo Zeng di luar pusaran. Luo Zeng melirik maus telinga, dan kemudian berkata kepada Ling Xuang, tunggu aku, setelah beberapa saat pusaran besar dilepaskan dan kamu biarkan maus telinga pergi dulu. Dia segera menarik diri dari lautan niat yang sebenarnya. Kenapa kamu kabur lagi? Ermaus cemas lagi. Ling Xuang mengabaikan Ermaus dan hanya berdiri di sisi pusaran. Untuk mengungkap pusaran, tubuh fisik Luo Zeng harus digunakan, dan tubuh fisiknya masih berada di garis 2 garis putus-putus. Luo Zeng juga bertanya pada Yin Yuehuan pada siang hari, tidak ada ruang rahasia latihan di luar kota naga, jika Anda ingin menemukan tempat tersembunyi, Anda hanya dapat menyelinap ke tanah, banyak orang melakukan ini. Mundur dari lautan niat sejati, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menekannya dengan lembut ke tanah, kekuatan besar menyebar ke bawah, dan dengan sedikit getaran, dia telah mengeluarkan lubang besar sedalam 10 kaki di bawahnya, kaki. Bersih dulu. Setelah masuk ke dalamnya, Luo Zeng mengatur batasan untuk menyembunyikan sosoknya di dalamnya. Yang lain berkonsentrasi untuk memahami arti sebenarnya, atau mengembara di lautan arti sebenarnya atau sisi lain, bahkan jika mereka memperhatikan tindakan Luo Zeng, mereka tidak akan usil. Setelah Luo Zeng mengorbankan nyala api, dia jatuh ke laut merah yang memiliki arti sebenarnya lagi. Dibandingkan dengan jiwa yang mengarungi lautan, tubuh fisik lebih mudah. Meskipun garis 3 garis putus-putus dan garis 4 garis memiliki beberapa perlawanan, mereka tidak berpengaruh pada Luo Zeng. Setelah berenang di lautan arti sebenarnya selama 2 jam, dia telah melihat pusaran air besar, dan bahkan samar-samar melihat Ling Xuang dan telinga tikus. Irmaus sekarang hanya tahu bahwa Luo Zeng dapat melepaskan pusaran. Adapun cara, Luo Zeng tidak ingin mengeksposnya. Kali ini, dia hanya mengebor dari bagian lain dari pusaran, dan seluruh orang itu tersedot ombak dasar pusaran air laut sejati. Kali ini Luo Zeng sudah akrab dengannya, jadi dia secara alami terlihat sangat terampil. Di bawah tarikan puting beliung, Luo Zeng dengan cepat tersedot ke dasar laut. Setelah menatapnya, dia dengan cepat menemukan cahaya lilin kecil itu. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya lilin kali ini agak kuning, mungkin karena air laut yang sebenarnya di dalam pusaran diwarnai. Aku tidak tahu apakah ada kelelawar hijau di dekat lilin ini. Saat mendekati lilin ini, Luo Zeng juga berhati-hati. Kelelawar hijau itu sendiri dianggap sebagai jiwa yang kuat, tetapi mereka menimbulkan sedikit ancaman bagi tubuh fisik Luo Zeng. Tepat ketika dia mengulurkan tangannya ke lilin, ada semburan cahaya hijau di sekelilingnya, yang mirip dengan apa yang dipikirkan Luo Zeng, dan 4 kelelawar hijau muncul. Prosesnya sama seperti terakhir kali, sepenuhnya mengandalkan tirani tubuh fisik untuk langsung mencabik-cabik makhluk jiwa ini menjadi berkeping-keping. Kemudian Luo Zeng mengulurkan tangan dan memadamkan lilin, dan tornado di laut segera menghilang. Dari permukaan laut, air laut yang diwarnai tidak lagi terkurung oleh pusaran, dan mengalir ke segala arah, dan air laut yang kuning menyebar tiba-tiba. Secara alami, Irmaus juga lolos dari pusaran. Mencicit, tampaknya sangat bersemangat, mengungkapkan kegembiraannya dengan bahasa aneh,
dan perahu kecil yang memiliki makna sebenarnya berputar-putar di sekitar Ling Xuang terus-menerus. Setelah berbalik beberapa kali, Ear Mouse berhenti, menatap Ling Xuang dan berkata, bagaimana dengan kerja sama kita? Ini adalah peluang bisnis yang sangat besar. Ada banyak orang yang terjebak dalam pusaran. Jika orang-orang itu dibebaskan, dapatkan lebih dari 10 juta kristal. Keluarga Ear Mouse sangat kaya, tapi juga karena ras ini pandai belajar bisnis. Ling Xuang berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah dikeluarkan, kamu pergi. Zizi, Gunung Tai dapat bekerja sama dengan kami. Zizi tikus telinga masih terjerat dengan Ling Xuang. Melihat permukaan laut di sekitarnya, Ling Xuang juga menjadi cemas. Luo Zeng harus memberikan lilin kepadanya, tetapi dia belum muncul sekarang, apakah dia dalam bahaya di dasar laut? Aku, Gunung Tai, tidak tertarik untuk bekerja sama, keluar. Aura Ling Xuang tiba-tiba menjadi dingin, dan bahkan ada niat membunuh yang kuat yang tersembunyi di aura jiwa. Melihat penampilan Ling Xuang yang ingin melakukan sesuatu, Hermos juga merasa bingung, tertekan dan mengusir perahu Zenyi, tetapi tidak akan menyerah pada kesepakatan ini. Setelah telinga tikus pergi, Ling Xuang mendengar suara percikan air di belakangnya, dan hatinya lega. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Ling Xuang bertanya. Luo Zeng melempar lilin ke perahu Ling Xuang, bersenandung, lalu tersenyum, mengapa orang itu terus mengganggumu? Ling Xuang mengerutkan kening dan berkata ia ingin berbisnis, dan ia ingin mengungkap pusaran lain. Jika saya ingin melakukan bisnis ini, bukan giliran saya untuk bekerja sama dengan Ear Mouse, cibir Luo Zeng. Makna sebenarnya dari makhluk yang dapat meletakkan lilin di dasar lautan adalah hantu tahu betapa kuatnya mereka. Menurut perkiraan Luo Zeng, mengambil 3 atau 4 lilin sudah menjadi batasnya. Jika itu menarik perhatian orang lain pesta, Luo Zeng mungkin tidak bisa memakannya pergi. Jadi saya menolak dan mengusirnya. Ling Xuang tersenyum manis. Tunggu aku. Luo Zeng sekali lagi menarik tubuhnya dari lautan makna sejati, dan setelah beberapa saat, jiwa Yang dan perahu makna sejati kembali lagi. Sekarang dia telah menetap di kota naga, bertahan hidup bukan lagi tujuan utama. Dengan sumber daya Tiangong, Luo Zeng terikat untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Setelah Ling Xuang menyerahkan lilin kepada Luo Zeng, keduanya pergi ke kedalaman laut yang memiliki arti sebenarnya lagi. Di kedalaman dunia gelap tak berujung, sebuah tentakel perlahan melonjak di dasar rawa. Ketika tentakel menembus lumpur, cahaya redup menyala, itu adalah lilin putih keperakan. Hal yang paling berharga di medan gelap bukanlah pil jiwa, tapi cahaya. Lagi pula, kegelapan menutupi rawa tak berujung ini, setiap kali lilin dinyalakan, semua jenis kelelawar besar, nyamuk terbang, dan serangga aneh akan berkumpul dengan cepat. Ini semua adalah makhluk berstruktur jiwa, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada jiwa yang pada umumnya. Tetapi lilin itu berakibat fatal bagi makhluk-makhluk berjiwa ini, tetapi mereka yang mendekatinya akan tersulut oleh lilin ini dalam waktu singkat, dan mereka akan terbakar habis. Meskipun demikian, makhluk-makhluk berjiwa ini akan terus mengikuti. Gemerincing. Tentakel itu tiba-tiba menamparkan udara. Medan kekuatan putih pucat terbentuk di sekitar nyala lilin, menghalangi keluarnya makhluk jiwa yang menyebalkan itu. Tidak lama kemudian, sosok lain muncul di sekitar medan gaya. Ini sebenarnya adalah wanita dari ras manusia, tetapi di belakangnya, sepasang sayap kupu-kupu besar tumbuh, menguraikan sosok anggunnya di bawah cahaya lilin dalam kegelapan. Tuan Su, mengapa Anda ingin menelepon saya? Wanita itu menatap lilin dengan rakus dan bertanya dengan lembut. Dalam 1 bulan, 2 lilin padam, sebuah suara aneh terdengar dari dasar rawa. Wanita itu berpikir sejenak, lalu bertanya-tanya apakah ada badai besar di lautan bulan. Mungkin tidak, jawab suara aneh itu. Itu benar-benar aneh, wanita itu tidak dapat mengetahuinya, keadaan jiwa yang akan hancur saat memasuki laut niat sejati, siapa yang bisa memadamkan lilinnya. Dia menambahkan apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki. Tidak perlu, dengan begitu banyak lilin diatur, akan selalu ada beberapa kecelakaan, kalian harus mempercepat kemajuannya, lanjut suara aneh itu. Kami juga ingin lebih cepat, tapi lilinnya tidak cukup. Kata wanita itu tak berdaya. Ribuan lilin telah dibuat dengan tergesa-gesa di aula, dan aku akan mengirimkannya secepat mungkin, kata suara aneh itu lagi. Ada ekspresi gembira di wajah wanita itu. Oke, Tuan Su. Lalu dia berkata, tapi Tuan Su, jika Anda ingin menyegel lautan makna yang sebenarnya, saya khawatir itu akan memakan waktu jutaan, bahkan puluhan juta lilin, jumlah saat ini jauh dari cukup, dan mereka bahkan tidak dapat menimbulkan masalah bagi mereka, dan makhluk tingkat rendah itu bahkan telah belajar mewarnai pusaran.
Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS 1. Dia juga menemukan belum lama ini bahwa warna sebagian besar air di pusaran air di Sea of True Intent telah berubah. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa pusaran air telah diwarnai oleh orang-orang untuk mencegah orang memasukinya. Kesalahan. Hehehe, ini adalah tindakan yang tidak berarti, dan area gelap kita bukan satu-satunya tempat untuk meletakkan lilin. Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku, kata suara itu dengan enteng. Mengerti. Wanita itu memberi hormat. Kemudian tentakel itu tiba-tiba berayun, dan lilin yang baru saja dinyalakan terbang ke arah wanita itu, dan tentakel itu perlahan-lahan ditarik kembali ke kedalaman lumpur. Dan wanita itu tidak sabar untuk bergegas maju, memegang lilin dengan kuat di tangannya, menatap percikan lilin seperti harta karun. Light, inilah kemewahan yang tak lekang oleh waktu. Saat medan gaya menghilang, makhluk jiwa di sekitarnya mengelilinginya lagi. Wanita ini tidak selembut Tuan Su, dia selalu membunuh serangga menjijikkan yang ingin berbagi cahayanya. Dengan lambaian tangannya, gumpalan angin kencang berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, dan makhluk-makhluk jiwa itu langsung terpotong-potong. 2660